Selamat datang di podcast edukasi bersama aku, Dian. Di episode kali ini kita bakal membedah sebuah fenomena yang sangat terjadi di sekolah, yaitu pelaksanaan CBT atau Computer Based Test. Nah, seperti yang kita ketahui, idealnya CBT itu kan ditunjuk untuk mengukur kemampuan kita secara jujur dan juga adil ya. Tapi nyatanya masih ada saja murid yang memilih jalan pintas demi mengejar nilai yang tinggi. Seperti kasus yang lagi ramai baru-baru ini, ada seorang murid yang ketahuan membawa 2 HP sekaligus saat ujian CBT berlangsung. HP yang satu digunakan untuk input jawaban dan juga HP yang lagi satu digunakan untuk browsing mencari jawaban di internet. Nah, hari ini di studio kita sudah kedatangan 2 narasumber dengan sudut pandang yang berbeda. Ada Manik dari perwakilan siswa dan juga ada Bu Padma dari perwakilan guru. Halo Bu Padma, halo Manik. Halo dia. Ayo kita sapa penonton. Halo semua. Oke, yuk langsung saja nih kita bedah masalah dari kacamata argumentasi. Oke, saya langsung saja ke Bu Padma dulu selaku pendidik. Nah, Bu Padma, dalam kasus tersebut si siswa itu kan langsung ditindak oleh pengawas, dibawa ke ruang kepala sekolah dan juga diberikan sanksi melanjutkan ujian di ruang kepala sekolah dengan pengawasan yang ketat. Bagaimana pihak sekolah memandang urgensi dari ketegasan ini, Bu? Baik, terima kasih dia. Jadi begini, tindakan pengawas itu sudah tepat yang saya baca, yaitu sebagai guru yang memiliki tanggung jawab besar untuk menjaga ketertiban dan kejujuran selama ujian berlangsung. Ini mana aturan membawa handphone itu kan sudah disampaikan sejauh-jauh hari dan selalu kami ingatkan bahwa memiliki handphone atau membawa handphone lebih dari satu pada saat ujian itu adalah hal yang sangat melanggar dan itu sangat tidak pantas dilakukan sebagai murid. Nah, di mana jika pelanggaran digital ini seperti dibiarkan begitu saja, dampaknya sangat fatal. Siswa lain juga bisa menganggap bahwa menyontek itu adalah hal biasa dan normal. Yang dimana sanksi dipindahkan ke ruang kepala sekolah untuk esensinya bukan untuk kita memalukan, bukan untuk melainkan dia. Kita itu untuk memberikan pelajaran agar siswa ini lebih disiplin dan bertanggung jawab atas tindakannya. Dan dia juga mengetahui bahwa tindakan tersebut itulah sangat fatal dan bisa ditiru oleh temannya jika kita tidak memberikan esensi yang tepat, begitu. Oke, berarti ini demi menjaga mentalitas seluruh siswa di sekolah juga ya, Bu? Iya, benar sekali. Dan jika budaya instan ini dibiarkan, siswa tidak akan bisa menjadi tumbuh pribadi yang selalu bergantung pada secara cepat dan dia tidak percaya pada dirinya sendiri dan itu tidak tahu bagaimana sejauh mana kemampuan dia bisa menjawab soal itu. Jadi ujian ini kan kita tidak hanya mengetes pada kemampuan otaknya aja, tapi kita mengetes pada penampilannya mereka, kejujurannya mereka, seperti itu. Jadi mungkin nilai di atas kertas mungkin tidak terlalu bagus, tapi hasilnya mereka itu tidak memahami materi yang diujikan. Itu kan merugikan masa depan mereka sendiri juga. Jadi sebaiknya lebih baik kalian melakukan hal yang harus kalian lakukan. Kalau misalnya larangan itu bukan harusnya kalian dilanggar, tapi harus kalian tertibkan dan itu tergantung pada diri kalian sendiri juga. Kalau kalian merasa jujur dengan diri kalian sendiri dan kalian tahu kualitas diri kalian sendiri, mungkin kalian tidak akan melakukan hal tersebut. Iya. Oke, sangat tegas sekali ya, Bu, dari pihak sekolah. Nah, sekarang kita dengarkan suara dari siswi, yaitu Manik. Nah, Manik, kamu sebagai sesama pelajar melihat fenomena menyontek pakai 2 HP ini gimana sih? Apakah murni karena rasa malas atau ada hal lain yang menyebabkan kira-kira? Terima kasih Adrian. Nah, jujur saya sangat setuju dengan Bu Padma kalau menyontek itu adalah salah satu tindakan yang akan mencederai nilai kejujuran kita. Tapi Bu, kalau boleh saya menyampaikan suara hati dan sudut pandang dari siswa, kasus ini juga perlu dilihat dari sisi psikologis kami sebagai seorang siswa. Tekanan untuk mendapat nilai tinggi di tingkat SMA atau SMK itu juga luar biasa besar. Banyak dari kami sebagai seorang siswa yang berada dalam kondisi yang sangat stres dan rasa takut gagal karena harus memenuhi ekspektasi nilai dari orang tua atau bahkan guru di mata pelajaran tersebut.
paling berat itu biasanya datang dari mana? Macam-macam Kak, ada tuntutan dari lingkungan, ada tuntutan dari sekolah, persaingan nilai yang bahkan tidak sehat dari teman antar sekelas nih Kak. Terus sampai ada juga rasa khawatir kita sebagai seorang siswa dan seorang anak yang merasa akan mengecewakan orang tua kalau suatu saat nilainya menurun atau nilainya kecil, itu akan mengecewakan orang tua karena nilai raportnya. Nah, faktor-faktor eksternal ini yang seringkali menyudutkan mental kami sebagai seorang siswa. Akhirnya karena panik dan dalam kondisi terdesak demi memenuhi ekspektasi standar nilai atau KKM itu, kita juga tidak berpikir logis lagi atau pikiran kita jadi kabur, dan sebagian siswa harus terpaksa mengambil keputusan yang terlihat curang dalam ujian itu. Contohnya membawa HP 2 ini tadi ya. Oke, menarik banget ya. Berarti ada benturan nih antara penegakan aturan dan juga realitas mental murid di lapangan ya, Bu Padma. Nah, bagaimana tanggapan Bu Padma melihat argumen dari Manik? Oke, Ibu sangat mengapresiasi kejujuran Manik. Ini masukan yang sangat berharga untuk kami para guru. Menyikapi fenomena ini memang membutuhkan keseimbangan antara penegakan aturan dan empati. Yang dimana di sekolah itu tidak hanya memberikan sanksi tegas, tapi juga pentingnya wajib membimbing siswa agar mereka tuh paham bahwa proses belajar yang tegas itu dan belajar yang jujur itu adalah jauh lebih penting ketimbang hanya sekadar angka yang sempurna di nilai rapor. Seperti itu. Mungkin kedepannya kami pihak sekolah akan juga perlu mengevaluasi sistem penilaian agar tidak sekadar bertumpu pada angka nominal, melainkan pada pemahaman materi dan pembukaan moral. Seperti itu kita akan mengadakan evaluasi, terus penyampaian materi apa yang saja yang mereka ketahui dari apa yang kita berikan, seperti itu. Manik, bagaimana? Nah, kalau sekolah itu menggabungkan ketegasan sanksi dan pembinaan karakter dan konseling seperti yang tadi Bu Padma bilang itu Pak Dian, mungkin saya juga yakin para siswa tidak akan lagi berani untuk berperilaku curang dan mengambil jalan kita saat ujian tadi ya. Ya, oke. Luar biasa sekali ya teman-teman, diskusi yang sangat indah dan juga membuka pikiran kita semua nih. Dari obrolan Bu Padma dan juga Manik, dapat kita simpulkan bahwa kecurangan saat ujian CBT merupakan tindakan yang sangat merugikan diri sendiri dan juga mencederai nilai pendidikan. Sekolah itu memang perlu memberikan sanksi yang tegas, tetapi pembinaan karakter dan evaluasi sistem penilaian juga harus dilakukan berjalan seimbang. Betul sekali, agar ujian tidak hanya menjadi penilaian akademik belaka, jadi sebaiknya kita akan mengevaluasi, selalu mengevaluasi hal apa yang harus kita lakukan agar hal itu terjadi lagi. Tapi juga menjadi pelajaran nyata nih tentang tanggung jawab dan integritas kita sebagai siswa dan pihak siswa. Oke, tepat sekali. Terima kasih Bu Padma dan Manik atas kehadirannya di podcast hari ini. Dan untuk rekan edukasi SMA maupun SMK yang menyimak, kira-kira kalian setuju sama pendapat Bu Padma atau Manik? Atau malah kalian berada di posisi netral? Nah, apa alasan kalian setuju atau tidaknya dengan pendapat tersebut? Oke, aku Dian pamit undur diri. Tetap jujur, tetap kritis. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you!